Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dengan materi IPS terkait dengan dinamika kependudukan Indonesia. Yuk kita kenali penduduk Indonesia dari dulu hingga saat ini. Bagaimana dengan video tersebut? Apakah kalian paham dengan jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah setiap tahunnya? Jadi, kita akan membahas tentang yang pertama adalah jumlah penduduk, yang kedua persebaran penduduk, yang ketiga komposisi penduduk, yang keempat pertumbuhan dan kualitas penduduk, yang kelima keragaman etnik dan budaya Indonesia. Kita akan membahas satu persatu dari 5 poin tersebut terkait dinamika kependudukan Indonesia. Sebelumnya kita harus tahu tentang apa itu penduduk. Penduduk adalah individu atau sekumpulan individu yang bertempat tinggal di suatu wilayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oke, sudah paham ya tentang penduduk? Kita masuk ke jumlah penduduk Indonesia. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Dan jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Yang kedua, persebaran penduduk. Persebaran penduduk dapat dikenal dari kepadatan penduduk. Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk atau underpopulation. Contohnya di Papua, kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Sementara Pulau Jawa kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Pulau Jawa dan Madura dengan luas 132.000 km persegi berpenduduk sebesar 137 juta jiwa pada tahun 2010. Pulau-pulau lain di Indonesia dengan luas berkali lipat dari Pulau Jawa, jika jumlah penduduknya dijumlahkan, tidak dapat mencapai jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa. Jadi, penduduk yang banyak di Indonesia adalah terdapat di Pulau Jawa. Tetapi, kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu, perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan optimal. Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Perpindahan penduduk tersebut tentu dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun diprogramkan oleh pemerintah. Yang ketiga, komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Saat ini, Indonesia mengalami bonus demografi, yaitu bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif, yaitu rentang usia 15-64 tahun dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Bonus demografi terjadi karena Indonesia mengalami keberhasilan dalam program KB, yaitu keluarga berencana. Menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya kesehatan serta suksesnya program-program pembangunan lainnya,
Bonus demografi akan menguntungkan jika penduduk usia produktif memiliki kualitas yang baik. Jika tidak, maka akan sangat merugikan karena akan menjadi beban pembangunan. Yang keempat, pertumbuhan dan kualitas penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk di negara kita termasuk kategori sedang pada periode 2010 sampai 2014. Angka pertumbuhan mencapai 1,40% per tahun. Untuk menurunkan tingkat pertumbuhan yang tinggi ini, pemerintah Indonesia melaksanakan program keluarga berencana. Struktur penduduk Indonesia lebih banyak pada penduduk usia muda. Hal ini sebagai akibat dari masih tingginya tingkat kelahiran. Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusianya. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Selain itu, tingkat kesehatan juga merupakan salah satu penentu dari kualitas penduduk. Tingkat kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan pembangunan. Dan yang kelima, keragaman etnik dan budaya Indonesia. Yuk saksikan video berikut tentang kayanya etnik dan budaya Indonesia. Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zamrud. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya. Indonesia tanah air beta, Lautan lepas, pegunungan nan gagah hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. puja bangsa. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Tempat berlindung di hari Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9 melahirkan aneka ragam budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri Pertiwi. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi titik lebur dari seluruh kebudayaan. Disinilah semua terpusat, nuansa akulturasi dan kekentalan budaya pun semakin terasa. Pulau Bali, pulau para dewata, telah tersohor dengan kearifan lokal masyarakat Hindu yang hidup selaras dengan keindahan panorama alam. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Semangat itulah yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi tinggi melahirkan rasa gotong royong, cerminan budaya asli Indonesia. Sebagai langkah pelestarian budaya, peranan museum sangat penting sebagai media konservasi. Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tak lekang ditelan zaman.
Saatnya dunia internasional mengakui kekayaan budaya Indonesia. Rumah Budaya Indonesia hadir di beberapa negara sahabat sebagai media perkenalan budaya Indonesia ke kancah dunia serta melalui keikutsertaan dalam konferensi internasional. Saatnya Indonesia menunjukkan kejayaan budayanya. Sampai akhir menutup mata. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita selalu menjaga etnik dan budaya Indonesia dan terus belajar hingga menjadi penduduk yang berkualitas serta membangun Indonesia lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.